Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Hafilda, Prodi PGSD semester 6. Saya akan membahas materi tentang administrasi kepramukaan. Dalam pramuka, tidak berarti bahwa seluruh kaum muda itu dimaksudkan sebagai anggota gerakan pramuka, tetapi lebih pada tataran jiwa dan perilaku kaum muda yang sesuai dengan pramuka sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Bahwa sebagai sendi program pendidikan yang dilaksanakan gerakan pramuka harus dilandaskan pada iman dan takwa dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga apapun yang dilakukan perlu mengikuti perkembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada eranya. Gerakan pramuka memiliki salah satu tugas, yaitu menyiapkan kader bangsa yang sehingga diperlukannya adanya pendidikan yang khusus. Untuk itu, karena didasari bahwa perlunya pendidikan bela negara sebagai bagian dari kebutuhan bangsa dan negara. Gerakan anggota dan organisasi gerakan pramuka agar peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah kemasyarakatan itu dilakukan untuk memantapkan jati diri gerakan pramuka melalui kode kehormatannya dan sekaligus sebagai pencerminan anggota pramuka yang tanggap terhadap permasalahan pada lingkungan dan sekitarnya. Strategi gerakan pramuka yang pertama itu meningkatkan citra kepramukaan. Itu untuk lebih memahami dan sekaligus diminati oleh kaum muda untuk dapat ikut berpartisipasi di dalamnya dan sekaligus dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi secara internal dan eksternal dalam gerakan pramuka. Yang kedua itu mengembangkan kegiatan kepramukaan yang sesuai dengan karakter dan minat kaum muda. Itu karena gerakan pramuka pada hakikatnya kegiatan kaum muda yang memiliki karakter dan minat yang khas dan sekaligus sebagai motivasi bagi anggota pramuka dalam mengisi diri untuk selanjutnya dikembangkan melalui program pramuka peduli sebagai bagian dari penjabaran program pramuka secara menyeluruh. Yang ketiga itu mengembangkan program pramuka peduli. Itu untuk menciptakan kader yang memiliki watak dan jiwa prioritas, memiliki integrasi, moralitas, ataupun keterampilan sebagai bekal bagi kader pramuka yang juga diarahkan pada pemantapan pramuka sebagai kader bangsa. Yang keempat itu memantapkan organisasi kepemimpinan dalam sumber daya pramuka. Dalam mengikatkan peran dan fungsi organisasi secara struktur, diperlukannya adanya konsolidasi yang baik dan teratur dan mendapatkan penyegaran organisasi, sehingga dengan yang sendirinya akan berpengaruh dalam kepemimpinan dan kesiapan sumber daya pramuka. Berikutnya itu program prioritas dan sasaran sentra gerakan pramuka. Tantangan yang harus ditanggap kepramukaan Indonesia. Penjabaran sasaran strategi tahun 2009 telah menggambarkan bagaimana sosok gerakan pramuka di masa depan akan menunjukkan arah yang harus dituju. Dengan demikian, dapatlah ditetapkan prioritas guna mencapai sasaran strategi. Berikut sasaran-sasarannya yang menetapkan agenda masa depan gerakan pramuka, serta merupakan sektor-sektor kunci yang harus ditanggapi oleh seluruh jajaran. Prioritas ini disebut juga program prioritas yang diuraikan dalam subprogram yang disebut sasaran.
program prioritas itu yang pertama, program prioritas pembinaan anggota muda. Ini memfokus ke penyelenggaraan pramuka di Gudep, penetapan dan pengembangan program kegiatan pramuka yang memberikan perhatian lebih dan tekanan secara khusus pada pendidikan watak, nilai, dan disiplin, kependidikan, kebangsaan, dan persatuan bangsa, pendidikan perdamaian, pendidikan lingkungan, pendidikan pembangunan, dan tetap menggunakan pendekatan metode kepramukaan. Sasaran itu yang pertama, pemutaran akhir kegiatan. Selanjutnya itu Gudep yang mantap. Gudep yang mantap itu bertolak dari penerapan sistem registrasi ulang Gudep yang inline yang mengevaluasi kelayakannya. Selanjutnya itu kegiatan Saka. Kegiatan Saka yang lebih teratur dan terarah. Selanjutnya itu kegiatan Temu Giat. Kalau Temu Giat ini kegiatan seperti Jambore, Raimuna, dengan tema-tema yang lebih diarahkan kepada pendidikan nilai, kebangsaan, perdamaian, lingkungan, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada kegiatan kepramukaan berskala nasional. Program kegiatan kepramukaan berskala nasional ini untuk memberi tauladan dan menyertakan rakyat dalam hidup berwawasan. Selanjutnya itu buku kepramukaan, buku-buku kegiatan dan permainan, dan buku-buku teknik keterampilan pramuka. Terus selanjutnya ada kewirausahaan, yaitu upaya untuk meningkatkan pendidikan dan latihan keterampilan dalam rangka pembinaan kewirausahaan. Yang kedua itu program prioritas anggota dewasa. Dalam anggota dewasa itu terdapat sasaran-sasaran itu penetapan kebijakan anggota dewasa. Terdapat konsep tenaga eksekutif profesional. Yang kedua itu konsep kesukarelaan anggota dewasa. Selanjutnya pelatih pembinaan pramukanya, pelatihan dalam pemongsaka pada skala besar, penyusunan secara induk, pengadaan pembina pelatih, dan pelaksanaan. Selanjutnya itu anggota MABI. Anggota MABI itu penyelenggaraannya penataran, penyampaiannya dan menyediakan petunjuk tentang partisipasi dan peran. Selanjutnya itu penyelenggaraan fora diskusi. Fora diskusi perkembangan kepramukaan, berbagai pengalaman, pemecahan persoalan seperti karang pamitan, ya. Selanjutnya itu buku kepramukaan untuk anggota dewasa. Itu meningkatkan ketersediaan buku pedoman atau panduan untuk anggota dewasa, penyebaran buku melalui kedai, sedangkan materi dalam disebarluaskan melalui penyajian dalam berbagai untuk media. Selanjutnya itu program prioritas kehumasan dan komunikasi. Setelah itu ada sasaran itu penampilan tingkah laku dan kinerja kepramukaan sehari-hari. Selanjutnya itu aksi pramukanya peduli. Selanjutnya koordinasi dengan pihak terkait, itu maksudnya peningkatan penyampaian informasi dan dialog dengan tokoh-tokoh legislatif, eksekutif, dan stakeholders lainnya. Selanjutnya itu komunikasi internal dan eksternal, pemantapan komunikasi dalam informasi eksternal maupun internal maupun eksternal yang mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi jajaran dan anggota gerakan pramuka, antara itu melalui optimal jalur komunikasi informasi yang ada. Selanjutnya itu referensi di forum internasional, peningkatan penyampaian informasi
mengenai gerakan pramuka kepada WOSM ya, WOSM ya mungkin ya. Baik kantor di selanjutnya itu administrasi dan manajemen. Program ini berfokus ke kelembagaan, organisasi, sistem dan manajemen yang dibenahi berdasarkan pedoman memulihkan kembali ke asa-asa. Dalam sasarannya itu, 1. Menyempurnakan organisasi kuartir dan gugus depan. Pengembangan struktur organisasi yang lebih efektif, ramping, dan sederhana yang dapat disesuaikan dengan kondisi daerah yang masing-masing. Menuntaskan perencanaan pemberdayaan sebagai kuartir penting dan penertiban gugus depan di setiap rangkaian yang sangat menentukan baik atau tidaknya penyelenggaraan kepramukaan. Selanjutnya itu ada kelembagaan di gerakan pramuka. Penataan kelembagaan dalam organisasi dalam gerakan pramuka termasuk koordinasi antar kelembagaan. Selanjutnya itu ada sistem manajemen. Sistem manajemen itu dia kuartir atau satuan agar mampu melaksanakan pengelolaan sesuai perkembangan teknologi. Antara lain, dia penetapan sistem dan data atau laporan yang andal. Selanjutnya ada sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan itu dia berfokus ke upaya pencapaian kemandirian yang lebih besar dan pandangan untuk mendukung kegiatan gerakan pramuka. Di dalamnya itu terdapat sasaran. Sasaran itu yang pertama ada program pembangunan sumber daya keuangan. Kedua ada iuran anggota dan satuan. Yang ketiga ada asuransi. 4 pemberdayaan ataupun aset. Yang kelima ada usaha dana. Demikianlah presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.